Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita membahas tentang ergonomi, ya, atau berjudul aspek ergonomi dalam IMK, dalam mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Nah, apa itu aspek ergonomi? Aspek ergonomi adalah aspek kenyamanan manusia, ya, aspek kenyamanan manusia mengakses komputer. Ya, ergonomi ada beberapa macam. Misalnya kita contohkan ada ergonomi dalam mengakses sebuah komputer. Ada juga ergonomi dalam menyetir. Itu sama saja. Nah, jadi ergonomi intinya kenyamanan manusia, gitu ya. Bagaimana kenyamanan manusia ketika mengakses sebuah komputer, kan begitu ya. Dalam IMK, aspek ergonomi ini hal yang sangat penting, ya, karena ergonomi berhubungan dengan manusia. Manusia itu jadi mengakses komputer itu seperti apa? Misalnya ketika kita duduk, ya duduk dan mengakses sebuah komputer atau PC atau laptop, ya. Nah, itu aspek ergonominya atau aspek mengaksesnya, kenyamanan manusianya itu ketika mengakses sebuah komputer seperti apa, gitu ya. Jadi kita akan bahas tentang ergonomi dalam IMK. Oke. Lingkungan fisik, yaitu lingkungan di mana terjadi interaksi manusia dan komputer terjadi. Nah, jadi ergonomi adalah lingkungan di mana interaksi manusia dan komputer terjadi. Lingkungan fisik dapat berubah menyesuaikan keinginan user. Ya, jadi pada intinya kalau ketika kita mengakses sebuah komputer harus sesuai dengan keadaan fisik kita. Misalnya kita mengakses sebuah komputer dengan kursi yang tinggi dan si orangnya juga tinggi, otomatis kan tidak ergonomis karena dia harus nunduk ke bawah karena kursinya tinggi dan orangnya tinggi. Alangkah baiknya bila aspek ergonomis yang bagus itu ketika si usernya itu, ketika manusianya itu mengakses sebuah komputer harus sesuai dengan kenyamanan dia sendiri. Misalnya fisiknya kecil, otomatis kursinya agak tinggi, atau fisiknya pendek lah ya kita sebut. Kalau fisiknya pendek, otomatis tinggi kursinya karena menyesuaikan. Nah, kalau orangnya tinggi berarti duduknya itu, kursinya itu harus pendek, sesuaikan saja. Nah, cara kerja user itu ada 2 poin. Yang pertama fix, yang kedua mobile. Pedoman merancang lingkungan fisik yaitu keamanan, efisiensi, ruang pengguna, ruang kerja, pencahayaan, pengaduan, dan polisi, maaf ya. Nah, jadi keamanan, efisiensi ruang pengguna, ruang kerja, pencahayaan, dan pengaduan. Nah, ini contoh ya, tidak ergonomis ya. Ketika saya mengakses sebuah komputer, gitu ya, ada suara knalpot motor. Jadi di sini ergonomisnya tidak baik, kegaduhannya, ya, lingkungan fisik. Nah, pengertian ergonomis sendiri ada beberapa gitu ya. Misalnya gini, yang saya bahas adalah suatu bidang studi yang mencari atau menangani desain peralatan dan tugas-tugas yang cocok dengan kapabilitas manusia dan limitnya. Yang kedua, faktor kenyamanan kerja. Yang ketiga, ergonomi harus bisa memahami seluruh keadaan manusia, baik dari segi anatomi, fisiologi, psikologi, engineering, manajemen, dan desain atau perancangan untuk membuat desain tugas yang berguna. Nah, ini sudah dibahas ya tadi. Ergonomi harus bisa memahami seluruh keadaan manusia, baik dari segi anatomi dan fisiologi dan psikologi. Nah, tadi sudah dibahas ya. Yang keempat, aturan atau kebijaksanaan dalam bekerja. Yang kelima, ramah penggunaan di segala tempat dan bidang. Yang keenam, bahwa seorang bekerja yang mengoperasikan banyak peralatan namun dapat dijangkau dengan mudah.
pada intinya adalah saya bahas saja pada intinya yang kedua ya, faktor kenyamanan ya. Faktor kenyamanan ketika kita mengakses sebuah komputer. Ya, atau bisa juga yang keempat nih ya, yang simpel-simpel saja kita cari definisi ya. Misalnya ramah penggunaan di segala tempat dan bidang. Oke, selanjutnya. Keuntungan penerapan ergonomi bagi pekerja. Lebih baik dalam mengerjakan tugasnya. Iya, kalau ergonominya nyaman, kalau kita mengakses sebuah komputer dengan nyaman, otomatis mengerjakan tugasnya lebih cepat. Lebih sehat, iya lebih sehat ya. Misalnya kayak tadi, misalnya orangnya tinggi, ya, terus kursinya tinggi, dan ketika kita mengakses sebuah komputer itu tunduk ke bawah karena dua-duanya sama tinggi, baik itu si kursinya atau si manusianya itu. Ya, jadi kalau bahasa Sundanya mah tungkul gitu ya. Nah kalau sekarang saya misalnya ini kan saya orang yang kecil ya atau pendek gitu ya, jadi si kursinya harus tinggi gitu ya. Kalau kita kursinya pendek ya, nah saya rasa pas gini ya, jadi gak enak gitu ya. Lebih enak atau lebih ergonomis bila kursinya ditinggikan, nah, pas lah gitu ya. Jadi ketika hal itu terjadi bisa meningkatkan kepuasan kerja dan lebih produktif gitu ya. Yang kedua lebih sehat, iya. Kalau kita misalnya contohkan terlalu dekat dengan monitor ya, seperti ini gitu ya. Nah ini otomatis tidak sehat karena ada efek ke mata ya, efek radiasi atau nanti bisa minus matanya gitu ya, dan pakai kacamata ya. Jadi sudah jelas pada intinya ke sana. Bisa kalau misalnya nyaman duduknya gitu ya, pas antara jarak monitor dan mata gitu ya, jadi ada beberapa keuntungan atau beberapa manfaat. Yang pertama lebih baik dalam mengerjakan tugasnya, yang kedua lebih sehat, yang ketiga meningkatkan kepuasan kerja, yang keempat lebih produktif. Nah, ergonominya jadi harus bagus, harus nyaman, harus baik. Oke, aspek ergonomi dari stasiun kerja. Maksud dari stasiun kerja itu dari tempat kerja ya. Misalnya tempat kerjanya sistem komputer termasuk mebel yang digunakan. Misalnya kursi, meja, tadi sudah dibahas ya. Permasalahan yang muncul jika seorang operator komputer terlalu lama bekerja di depan komputer. Nah, memang kalau kita terlalu lama di depan komputer, otomatis ada cahaya ya, cahaya dari monitor itu menyebabkan radiasi atau terlalu dekat juga ya jelek. Jadi kebanyakan orang yang berkacamata itu memang mungkin sering mengakses komputer atau handphone. Ya, jadi terjadi serangan miopi yang semakin besar, keluhan mata, iritasi, ketegangan mata, dan ketegangan punggung, otot siku, dan otot pundak. Bila memang duduknya tidak nyaman atau tidak ergonomis. Ya, misalnya sekarang kan ini ya, kalau memang terlalu dekat kan, nah seperti ini kan nanti terkena serangan juga gitu ya. Oke. Nah ini contoh tempat kerjanya ya. Yang pertama gitu ya. Yang kedua di sini bisa dilihat, yang ketiga, keempat, kelima, keenam, dan ketujuh. Ya, ini harus sesuai dengan standar di gambar ini. Ya, nah ukuran lengannya ya, dari lengan itu jarak ke PC ya jangan terlalu dekat seperti ini gitu ya. Aksesnya juga luas gitu ya. Mata juga ketika melihat itu tidak menyebabkan perih di mata gitu ya, dan pencahayaan juga harus bagus, lalu posisi duduk juga harus nyaman. Oke. Prinsip-prinsip ergonomi yang pertama ada prinsip fisikal, yang kedua prinsip kognitif. Nah, prinsip fisikal apa? Jadikan segala sesuatu mudah untuk dijangkau. Bekerja dengan tinggi yang sesuai atau cocok. Bekerja dengan postur yang sesuai. Mengurangi pengeluaran tenaga yang berlebihan dan meminimalkan kepenatan atau keletihan. Ini sudah dilihat ya di gambar 1, 2, 3. Ini pas ya. Jadi memang kalau orangnya kursinya pendek gitu ya, mejanya pendek dan kursinya juga disesuaikan ya di gambar 1.
Yang kursi kedua, wah mejanya ternyata tinggi, ya sudah berarti si kursinya juga harus ditinggikan. Ataupun berdiri juga bisa, gitu ya. Dan kursinya yang paling tinggi. Ini sudah digambarkan ya. Jadi menyesuaikan bentuk dari atau kondisi dari fisik si mebel atau si kursi dan si meja. Ya, oke. Prinsip fisikal, mengurangi pengulangan yang berlebihan, memberikan jarak ruang dan akses, meminimalkan kontak stres, memberikan mobilisasi dan merubah postur atau posisi, menciptakan lingkungan yang menyenangkan. Jadi pencahayaan yang tepat, temperatur yang tepat, menahan getah. Nah, jadi ini fisiknya nih. Ketika kita mengakses sebuah komputer itu, kondisi fisik di lingkungan kita dan termasuk kita sendiri harus disesuaikan. Ya. Oke. Lanjut. Nah, ini ya, prinsip-prinsip kognitif. Adanya standarisasi, membuat stereotip atau persepsi, menghubungkan aksi dengan persepsi, mempermudah pemaparan suatu informasi, menyajikan informasi pada level yang tepat secara detail, dan memberikan image gambaran yang jelas. Ya, ini prinsip-prinsip kognitifnya. Lalu prinsip kognitif lanjutannya itu membuat redundansi, misalnya mix warna yang berbeda, cetak tebal, miring, dan lain-lain. Membuat pola atau patterns, memberikan stimulan yang bervariasi sesuai dengan keadaan, dan memberikan umpan balik secara cepat seketika. Jadi prinsip kognitif itu prinsip yang ada di komputer itu. Gitu ya. Misalnya ketika kita yang paling simpel saja. Nah, misalnya ada membuat redundansi, mix warna yang berbeda atau cetak tebal, miring, dan lain-lain. Jadi ketika kita memang misalnya judul dari sebuah dokumen atau judul dari sebuah artikel kan dibuat cetak tebal gitu ya. Jadi hafal bahwa itu cetak tebal itu adalah judul. Ya, jadi harus sesuai. Oke. Tujuan pencahayaan, ini di bab pencahayaan ya, di bagian pencahayaan ini ada tujuan perancangan pencahayaan. Mengindahkan user dari cahaya terang langsung atau pantulannya, memperoleh keseimbangan antara kecerahan layar tampilan dan kecerahan yang ada depan user. Menghindari cahaya langsung atau pantulan yang langsung mengenai layar tampilan, memberikan keyakinan bahwa ada pencahayaan yang cukup untuk pekerjaan yang tidak menggunakan layar tampilan. Nah, bila teman-teman tahu bahwa di setiap layar laptop itu ada pengaturan brightness ya. Kalau di laptop saya ada Fn, pencet tombol kiri ya, Fn tombol kiri. Nah, jadi ketika tergantung kita juga gitu, pencahayaannya pengen terang, pengen gelap. Jadi bagaimana kita sebenarnya, karena manusia itu bebas mau seperti apa saja gitu ya. Beda dengan sebuah komputer ya diatur oleh manusia. Kalau komputer kalau manusia pengennya ya A, komputer ya A. Itu gak mungkin dia menjadi pilihan B gitu ya. Kalau manusia kan bisa saja disuruh A tiba-tiba jadi B. Bisa saja. Kalau komputer A ya A gitu ya, disuruh B ya B gitu. Gak mungkin ketika kita menyuruh ayo lakukan tindakan B, dia tiba-tiba melakukan tindakan A. Saya mah ingin saya tidak ingin nurut kepada si user itu, saya pengen A saja kan gak mungkin. Jadi kalau komputer itu iya ya iya, tidak ya tidak. Kalau manusia kan karena punya otak gitu ya, bedanya gitu. Oke. Sumber cahaya langsung yang berasal dari matahari yang menerobos masuk lewat jendela. Nah, ini penting ya, sumber cahaya bulan, bola atau bola lampu. Nah, kalau memang mau pakai cahaya-cahaya seperti ini silakan saja ya. Bisa dari jendela atau dari bola lampu gitu ya. Oke, nggak apa-apa. Cahaya tidak langsung yang dipantulkan oleh tembok atau partisi, langit-langit rumah atau plafon, lantai rumah, bahan yang ada di sekitar lampiran, bagian atas dari meja yang digunakan, pakaian yang digunakan oleh operator. Bisa saja ini ya kalau dipantulkan cahaya ketika mengakses sebuah komputer. Nah, suhu. Nah, ketika kita mengakses sebuah komputer juga suhunya harus bagus gitu ya. Bisa tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin. Jadi, mengakses sebuah komputer saja harus suhunya yang nyaman, kan ergonomi. Jadi ketika kita mengakses sebuah komputer harus nyaman seperti apa gitu ya, pada intinya gitu ya. Komputer yang dihidupkan misalnya di sini dibaca komputer yang dihidupkan dalam waktu yang lama akan menghasilkan panas sehingga akan mempengaruhi seluruh ruangan. Nah, seperti kita tahu bahwa setiap PC atau setiap personal komputer ya, bukan laptop ya, harus bisa ngebedain PC sama laptop. PC itu personal komputer atau
komputer yang ada monitor sama CPU-nya misah. Nah, itu PC, personal komputer. Nah, PC itu pasti pakai fan ya. Kenapa? Karena panas. Kalau tidak pakai fan, panasnya akan berlebihan dan menghasilkan overheat, lalu bisa saja terjadi hang ya, atau rusak si IC-nya atau si prosesornya setelah panas. Karena prosesor itu menghasilkan panas bila memang komputernya dipakai dengan banyak yang menghidupkan program, gitu ya. Jadi panas yang berlebih ini akan berpengaruh secara negatif pada kinerja operator dan komputer. Untuk itu diperlukan peralatan lain untuk menetralisir suhu yang tinggi tersebut. Biasanya ada penggunaan kipas angin dan AC. Nah, seperti kita tahu bahwa rata-rata sebuah komputer itu mempunyai fan karena supaya dingin. Bahkan rata-rata lab itu ada AC-nya gitu ya. Bukan karena apa-apa, karena supaya mendinginkan suhu komputer itu. Mungkin di laptop juga ada yang pakai fan ya, karena menghindari panas yang berlebih. Oke. Gangguan suara dapat berasal dari suara AC-nya. Ketika kita mengakses sebuah komputer, mengakses sebuah laptop, bisa saja terjadi gangguan suara. Misalnya dari AC, dari komputer sendiri, dari fan-nya, ya dari kipas. Tentunya gangguan ini akan dampak jika suara yang terjadi relatif besar bagi user, ya mengganggu lah intinya. Ketika kita mengakses sebuah komputer lalu ada suara-suara yang mengganggu, otomatis kita juga terganggu, kerja juga terganggu gitu ya. Akibatnya akan merasa terganggu, stres gitu ya. Bisa saja gitu ya. Apalagi ketika kita banyak tugas, jedanya sebentar lagi gitu ya. Dan ada suara-suara yang bising yang tidak mengenakan didengar gitu ya. Cara mengatasi ya menurut telinga ya, atau memasang peredam suara. Oke. Kondisi kesehatan yang mempengaruhi stasiun kerja ya. Kadang persendian, penyakit gula, berat badan, darah tinggi, stres, kehamilan, umur yang semakin bertambah. Jadi ketika kita mengakses sebuah komputer juga harus sehat, pada intinya seperti itu ya. Oke, nah ini cukup lah ya. Dari pada intinya ergonomis itu adalah tingkat kenyamanan kita mengakses sebuah komputer. Ketika kita mengakses komputer harus yang nyaman. Jadi ergonomi itu adalah situasi ketika kita mengakses sebuah komputer. Ia harus nyaman. Karena apa? Karena ketika mengakses itu kita kan berpikir, itu ya banyak gerak. Fisik kita kan rata-rata dipakai gitu ya, meskipun diam, minimal kan fisik mata kan melihat gitu ya. Jadi kalau misalnya mata saja keganggu, dalam arti misalnya layarnya terlalu cerah atau terlalu redup kan keganggu, otomatis kerja juga keganggu. Nah, gitu ya. Atau dari suara ya, suara bisa saja. Dalam materi sebelumnya kan sudah dibahas faktor manusia ya, ketika mengakses sebuah komputer adalah dari mata input ya, lalu masuk ke saraf gitu ya, lalu ke otak, atau lalu ke keyboard, ke tangan gitu ya. Jadi gerak lah gitu ya. Jadi walaupun diam saja pasti ada organ yang ini dipakai. Makanya banyak yang hanya melihat komputer, melihat PC itu capek. Padahal kan kerjaannya cuma mengetik saja. Kenapa capek? Iya capek pikiran. Jadi ketika mengakses sebuah komputer minimal harus ergonomisnya yang bagus, lingkungan fisiknya yang bagus, sesuai dengan duduknya harus sesuai ya, jarak antara monitor dan mata juga harus sesuai, pencahayaan harus sesuai, dan ketika semua itu tercapai dan nyaman dan kinerja juga bagus ya, ini ergonomi itu harus yang nyaman. Nah, sekian presentasi dari saya. Nanti ketemu di pertemuan selanjutnya. Nah, hari ini cukup ya. Bila memang ada yang tanyakan, silakan bisa dari email ahmadfazilutfi@gmail.com. Oke, cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.